lagi sama kita. Sesuai janji. Apa tuh janji? Tadi kan abah lagi cerita tadi yang asal di Ancol, bah. Yang mau gue tanyain satu, bah. Orang selama ini taunya kan yang identik dengan kerajaan. Itu kan di selatan. Ternyata di Ancol juga ada. Apakah itu satu kerajaan yang sama apa bukan? Gini ya, sepanjang pengalaman saya nih, waktu itu saya kebetulan lagi ada di Ancol ya. Saya jalan-jalan di Ancol sama keluarga sampai larut malam, nggak larut malam juga sih, sampai sholat maghrib saya di musola di salah satu pantai, di dekat pantai situ kan. Nah selepas sholat maghrib saya makan di salah satu restoran siap saji yang di depan pantai di situ ya. Kemudian saya bermain-main air di situ kan. Pada waktu itu pantainya itu dibagi 3 bagian, dibatasi oleh batu-batu besar, itu batu kali gitu ya, 3 gitu kan. Nah kemudian kenapa saya lebih tertarik yang ada diambil sisi kiri, jadi ada sisi kiri, tengah dan kanan, sisi kiri sini. Saya berdiri di sana, saya biasanya begini. Saya nggak ada maksud apa, saya cuma mau memandang keindahan ciptaan Tuhan ya gitu kan, dengan ombak yang pelan gitu kan, terus kemudian juga pasir yang lembut gitu ya, kemudian juga kelap-kelip lampu kapal nelayan atau gimana gitu kan. Nah di situ terus saya ketemu dengan bapak-bapak tukang perahu. Dia bilang begini, "Pak, lebih senang di sini ya Pak ya?" Maksudnya gimana Pak gitu? Enggak, kalau Bapak di sini juga penghuni sana juga senang sama Bapak, makanya Bapak di sini aja. Bang, oh gitu Pak, ya udah siap, oke. Jadi saya di sini aja ya, nggak usah ke tengah. Kalau tengah anak kecil Pak, kalau ujung siapa? Yang ujung katanya perempuan, gitu. Dia bilang, ya udah Bapak di sini aja. Oh, abang sini siapa? Di situ ada kerajaan Pak. Jadi Pak, Bapak pas berdiri beliau ada, gitu ya. Bapak bisa ngeliat, kata saya begitu kan. Bapak bisa ngeliat. Saya bisa ngeliat Pak, saya bisa ngerasain. Ya udah Pak, di situ aja Pak, berdiri nggak apa-apa. Ya udah saya berdiri di situ kan. Nah gitu. Tapi yang abah lihat di pandangan abah itu abah ngeliat apa? Ya kan tukang itu bilang di sini ada apa, di sini ada kerajaan ya. Pandangan abah itu apa pada saat itu? Pada saat itu saya awalnya cuma biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya nggak menganggap si bapak ini menyepelekan si bapak ya, tidak ya gitu kan. Saya menganggap bahwa bapak ini salah satu adalah orang yang bisa melihat atau orang yang memiliki indera keenam. Saya menghargai beliau gitu kan ya. Ketika saya sempat fokus, saya melihat di kejauhan sih sebenarnya, cuma jarak beberapa meter aja gitu kan, kayak ada apa ya, kelap-kelip lampu dari bawah laut gitu kan. Saya pikir itu kunang-kunang kan warna-warni gitu. Itu bisa ada warna merah, ada hijau gitu, kelap-kelip gitu deh gitu. Saya pikir bagus amat. Saya penasaran, saya maju sampai sebatas paha. Artinya tanda pandang saya udah basah dong, gitu. Sebatas paha begitu, saya melihat itu apa ya gitu kan ya. Nah pas saat itu saya seperti kayak ada, saya dengar suara delman, gitu kan. Suara delman, kata gitu. Gerincing gitu. Nah iya, suara begitu terus. Akhirnya saya nggak mau ambil resiko ya, gitu kan. Akhirnya saya mundur ke belakang, udah saya cukup tahu aja. Oh ya udah, berarti di situ mungkin ada. Berarti nggak nampak itu ada kerajaan atau seperti dibilang sama si bapak itu? Enggak, karena saya cuma melihat di dasar laut itu ada kelap-kelip air, makanya saya samperin. Saya lumayan jalan jalan ke pantainya agak jauh juga sampai sepaha itu. Nah saya pas sudah sampai sepaha itu saya seperti kaki saya kayak pantat gitu kan, kayak nggak bisa bergerak gitu kan ya. Saya sempat dengar suara kuda aja gitu kan. Akhirnya saya istighfar, saya baca sebisa saya, akhirnya saya mundur ke belakang gitu. Saya khawatir ke bawah. Iya, ke bawah gitu kan. Kan saya nggak bisa berenang. Gitu. Saya nggak bisa berenang. Akhirnya saya balik ke belakang aja. Udah, seperti itu sih ya pengalaman. Ternyata memang Allah alam ya, mungkin itu kerajaannya Ibu Ratu sampai ke Ancol ya. Saya tidak bilang kalau iya, karena itu mungkin masih pegangan beliau, saya nggak tahu juga ya, kawasannya beliau. Iya, yang penting kita
Hmm. dimanapun kita berada kita berbaik-baik saja lah. Ya, karena kan soalnya kalau kita runtut dari apa jadi gue serius banget gue serius banget. Kita runtut dari cerita pewayangan kan pewayangan dan kisah Jawa ya, kisah-kisah Jawa. Gunung itu adalah yang dari di darat itu yang jagain tadi yang Abah bilang yang Semar Iya. dan Ibu Ratu jaga pesisir. Untuk apa? Jadi emang pesisir Nusantara ini beliau Iya. yang punya bukan penguasai yang inilah yang jaga lah Iya, kasarnya iya, gitu. iya. Nah, tapi kan balik lagi bah, kayak yang Abah bilang nih, yang tadi bilang ya Abah percaya nggak percaya sama bapak itu segala macam dan sekarang kan juga ada nih kepercayaan orang-orang sekarang yang lagi rame nih. Orang-orang pada melihara yang namanya spirit doll. Pernah dengar lo sebelumnya? Spirit doll yang boneka-boneka ada hantunya ya. Nah, yang katanya yang itu. diisi roh ya. Maksudnya gimana nih yang spirit doll? Gimana sih maksud Abah? Kalau Abang lihatnya gimana sih? Abah sebagai orang yang Iya. Kalau saya sih spirit doll itu lebih ke apa ya? Bayi ambar ya, anak ambar ya seperti gitu ya. anak aman. Iya, kalau anak ambar itu mungkin konon katanya sih orang yang hamil di luar kandungan gitu, gitu kan. Bayinya sama orang bisa itu diambil apa gimana saya nggak ngerti gitu ya. Sampai beliau tuh pernah saya ngeliat dengan mata kepala sendiri gitu kan, menyiapkan tempat tidur kecil dengan kelambunya lengkap dengan bantal dan guling kecil gitu kan. Terus di sebelahnya itu ada tempayan buat beras, Allahu alam ya itu buat apa seperti itu. Lebih ke situ sih gitu kan. Jadi kalau misalnya itu si bayi itu katanya bisa ngebantuin dalam proses pengobatan si orang tersebut seperti itu ya. Tujuan di situ punya tujuan yang berbeda-beda ya? Berbeda-beda, iya. Kalau spirit doll itu jujur saya belum pernah pegang pegang, atau pernah lihat ya. Saya cuma baru di TV-TV aja gitu kan. Jadi itu memang kalau kayak begitu arwah-arwah anak-anak ya yang dimasukkan ke situ ya. Gitu kan. Kalau pikir-pikir ya kesian juga sih anak-anak kecil rohnya dipanggil buat diisi di boneka itu ya. Gitu, Iya. harusnya bisa lepas kasarnya gitu ya. Iya, betul. Bener nggak sih, Bang? Aku penasaran nih, pernah baca sebuah artikel, Bang. Jadi kalau spirit doll itu minta tumbal, itu benar nggak sih, Bang? Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Jadi saya kalau belum pernah pegang dan belum pernah melihat, saya sulit untuk berinteraksi ya. Iya, berinteraksi gitu. Jadi kalau Bang saya pernah pegang walaupun cuma satu menit ya atau 1 detik, saya pegang, saya lihat, saya bisa merasakan insya Allah saya bisa nelusurin gitu kan, maksudnya seperti apa gitu kan. Ada bendanya ya? Iya. Mungkin karena di situ juga ruh yang ada di situ atau arwah atau apapun itu yang ada di situ posisi dia statusnya terikat ya sama benda tersebut. Betul. Jadi Abah juga nggak bisa manggil, Abah juga nggak bisa interaksi. Jadi emang bener-bener harus ada interaksi Iya, secara fisik betul, juga sama betul. itu. Nah kalau begini Bah, kalau misalnya nih, kalau orang kan kadang kan orang ada yang akhirnya yang yaudah gua ngeliat spirit doll nih, yaudah kayak hati-hati atau apa kayak boneka apa nih atau segala macam hati-hati. Nah, tapi kan ada juga nih benda-benda yang sebenarnya harusnya ya kalau ya secara gue mikir logisnya nih harusnya berarti ada dong benda lain yang bisa ada isinya. Wah, banyak sekali kalau itu ya. Kalau dari Abah cerita dari Abah dulu deh, pernah nggak Abah ketemu yang iya. ada di dalam benda? Itu banyak sekali gitu ya. Contohnya itu ada di dalam gentong. Hah? Gentong? Iya, dalam gentong. Gentong air? Orang zaman dulu tuh kan kalau buat mandi, buat apa? atau buat nyimpen air ya, Gentong tanah dengan liat. gayungnya itu terbuat dari batok kelapa. Oh, yang gentong tanah liat gitu Iya, ya, merah-merah gitu. Itu saya pernah ke salah satu orang, dia mau jual rumah itu. Dia mau jual rumah di salah satu di daerah Ciledug. Gitu kan. Itu rumahnya itu memang dengan gaya arsitektur Jawa ya. Ada pendopo apa sih pokoknya ukir-ukiran lah semuanya gitu kan ya. Sampai ke dalam pun saya lihat itu nggak ada perabotan yang kekinian gitu. Semuanya itu klasik semua. Iya, Jawa banget, sampai kursinya juga itu bukannya sofa yang kekinian, bukan yang model-model zaman dulu kala gitu. Seperti itu kan. Nah, itu saya tertarik sama gentong ada 3 biji. Soalnya gentong di ujung sana di bawah tangga Abah itu langsung tertarik tuh. Iya, gentongnya yang gendut terus sedang, satu kecil gitu kan. Oke, nah, iya, semuanya itu ditutupin oleh piring kaleng, piring makan tapi terbuat dari kaleng. 3 biji
Dan di atasnya gayung yang Batok terbuat kayu dari gitu. batok kelapa, iya. Nah, saya tertarik di situ. Terus kemudian saya bilang gini, Bu, ini rumah ibu mau dijual. Kenapa nggak laku? Sumbernya di sini, kata saya begitu kan. Sumbernya. Iya, sumbernya Di dari Gentong. sini, di Gentong. Jadi ketika ada orang mau lihat-lihat rumah-rumah, dia beraksi, gitu kan. Dia nggak suka atau gimana? Atau maksudnya dia minta jadi? Sepertinya dia nggak mau kalau rumah itu dijual, sepertinya gitu kan. Karena apa namanya? Mungkin ada kelas atau bagaimana. Jadi ketika saya tawasulan, saya baru sebentar aja waktu itu saya baca Quran ya. Saya cuma syukuran aja, kita baca Yasin tambah rame gitu kan ya. Itu pertama gayungnya jatuh gitu kan. Itu posisi gayung Pada itu saat itu juga? iya, itu benar-benar tuh posisi gayung itu sebenarnya udah aman banget ya, posisinya aman pokoknya di atas gentong. Terus tiba-tiba jatuh. Jatuhnya nggak satu loh, 3. Ketuk gitu kan, jatuh gitu. Terus udahlah saya diam aja. Terus yang ngaji pada bubar kan, termasuk istri saya gitu, takutan. Saya bilang udah tenang aja, terus aja ngaji gitu. Akhirnya nggak ngaji, saya terus ngaji sendiri di situ gitu kan ya. Nah, udah sampai situ keluarlah aroma melati itu yang bener-bener wanginya itu udah kayak parfum Paris gitu ya, nempel di hidung gitu kan, nempel di hidung tuh wanginya tuh kontan, semuanya bubar gitu kan, semuanya bubar keluar dari rumah itu, tinggallah saya sendiri sama tukang kebunnya. Saya bilang, Kang, jangan keluar ya, teman saya juga takut nih. Saya bilang begitu. Kirain berani. Iya, saya juga takut nih Kang gitu ya. Iya Bah, terus kita mau kemana lagi Bah? Anterin saya ke atas gitu kan. Semakin ke atas semakin saya merinding. Dan semakin wangi. Iya, rumahnya lantai 3 gitu kan. Karena saya harus kepret-kepretin air yang sudah saya doain gitu kan ya. Gitu. Saya pincah-pincahin air begitu. Pas sampai di lantai 2, ini kamar siapa? Ini kamar ibu gitu. Kamar nyonyanya gitu kan. Pas saya buka kamar nyonyanya, itu bener-bener khas banget, keraton gitu kan ya, khas banget. Mungkin dia memang suami istri itu memang orang Jawa, memang dia memang bener-bener cinta sama Jogja ya, budaya Jawa, jadi semuanya arsiteknya semua Jawa gitu kan. Nah itu nggak tahu kenapa lemari yang segede bagong itu bisa bergeser Begini. iya gitu kan, dari posisi lurus menjadi mengsong begitu kan. Jadi Oh, bisa ngeliat itu. iya, jadi pertama saya nyebarin air gitu kan. Saya bilang, ini kamar siapa? Kamar ibu, kamar ibunya gitu, tuannya gitu kan. Masuk ya, udah masuk aja Bah. Toh udah nggak ada apa-apa kok, gitu. Kamar kosong ya udah. Sampai bismillah, saya pakai perhatiin airnya gitu kan. Saya tutup dong pintunya, tutup lagi, digrek, tutup lagi terus bunyi, gitu kan ya. Loh, apa ya? Gitu pasti buka, itu nggak tuh lemari pakaian tuh bergeser. Jauh gitu bergeser ya, Bah. Lumayan gitu. Itu bayangin lemari yang segede-gede 3 pintu yang terbuat dari kayu jati. Jati ya, kayak lemari Jawa lah, lemari Jawa. Iya gitu kan, yang minimal harus gotong 12 orang atau CRT gitu kan ya. Iya, itu dia bergeser, bunyi gitu kan, grek gitu kan. Apa ya Mak? Apa ya tukang? Pas dibuka, astagfirullahaladzim, itu lemari Mbak bergeser. Astagfirullahaladzim, kata saya, lemari segede gaban digeser gitu. Itu saking kencengnya tuh bunyi geseran ubinnya gitu kan, grek, Ubinnya kayu gitu. juga. Ya ubinnya dari kayu juga gitu kan. Udahlah, pas sampai situ si tukangnya badannya berat sebelah kiri. Dia bilang, Abah, badan saya berat gitu ya. Kang, tanggung ya, 1 lantai lagi, jangan tinggalin gue juga takut Kang gitu kan. Saya bercandain dia, Bah, badan saya berat Bah, saya nggak kuat lagi jalan. Ayolah kuat, kata saya begitu. Sampai ke lantai 3 ini apa, tempat jemuran ternyata tuh banyak ya sarang-sarang di situ kan. Nah di situ tempat jemuran udah saya obatin semuanya, ke bawahnya pas sampai bawah. Saya bilang, Kang, ayo Kang, kamu kuat Kang, kamu kuat. Pas sampai bawah dia kesurupan tuh si Akangnya. Iya, jadi si Akangnya kesurupan pas sampai bawah gitu kan. Pas kesurupan mulailah kita berinteraksi gitu, jangan dijual rumah ini. Oh, Dia bilang, minta untuk iya, dijual. jangan dijual rumah ini karena saya betah gitu kan. Saya betah tinggal di sini. Pemiliknya, sama pemilik. Iya, ternyata itu satu keluarga tinggal di situ. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya. Anaknya 3. Nah, dia menempati si gentong tadi itu, Bah. Iya, dia tempatin saya tanya tinggalnya di mana, dia tunjuk itu tinggal di situ. Tinggalnya di gentong itu. Bu, udah berapa lama beli gentong itu? Dia suaminya beli gentong itu yang di Menteng, di jalan apa sih, Surabaya ya? Surabaya. Dia beli gentongnya di situ katanya. Suami saya dapat gentong ini mah di situ Bah, beli di
apa namanya di Menteng di Jalan Surabaya. Oh ya, benda-benda kuno ya. Nah di situ. Jadi di situlah dia tinggalnya di situ. Saya bilang pindah ya, ini rumah mau dijual. Awalnya dia nggak mau pindah, gitu kan. Terus saya tidak mau pindah, gitu kan ya. Kalau saya pindah lah, pindah kemana terserah, gitu kan. Pindah kemana terserah, gitu. Ternyata itu dia ternyata setannya setan intelek tuh. Dia nggak mau, saya mau tinggal di pohon, nggak mau tinggal di pohon. Iya. Dia bilang dia maunya di rumah lagi. Ya udah, saya tanya, Bu, ada rumah kosong? Nggak ada, Mbak. 3 rumah dari sini. Lu pindah loh, 3 rumah dari sini. Itu ada rumah tuh. Kata saya begitu, karena lu pindah ke sana dah. Gitu, ini rumah mau dijual ya. Jangan keras kepala, kata saya begitu. Ya, udah beda alam. Kita masing-masing aja, gitu kan ya. Kalau di sini kamu merasa kepanasan, udah pindah tuh di sono. 3 rumah dari sini ada rumah kosong. Gitu ya. Udah, akhirnya atas izin Allah semuanya bisa dan ada pembeli yang datang itu alhamdulillah apa namanya nyaman dan akhirnya terjual dan semuanya sudah berangkat ke Jogja pada pulang kampung semuanya. Seperti Padahal itu. gentong-gentong atau barang-barang antik di sana tuh nggak ada treatment khusus kayak dikasih. Nggak ada, nggak dikasih bunga-bunga, nggak ada gitu-gituan. Nggak ada. Nggak Tapi ada. ditempatin. Iya. Dan sampai sebetah itu. Iya. Hati-hati, hati-hati. Yang punya gentong ya, Nggak cuma gentung doang. yang Iya, punya pasti benda-benda yang jarang tersentuh manusia di rumahnya. Apalagi Bapak aja yang bisa biasa coba. Yang rentan deh. Ya, figur, ya kayak begitu gitu patung juga bisa. Ya, ya kalau saya saran sih janganlah kayak gitu-gitu ya. Dia berdasarkan apa sih, Mbak? Apa merasa nyaman di benda itu atau gimana? Dia Iya. milih benda apa? Si A itu milih benda sesuatu benda tuh berdasarkan apa gitu? Karena tempat itu anyep. Kalau saya bilang ya, tempat itu anyep Oke, terus kalau gentong anyep, tapi kalau benda-benda mati lainnya itu kenapa? Daya tariknya untuk si makhluk itu untuk dia tempati itu apa? iya gitu? karena dia ke satu dia mungkin dia agak tertarik gitu kan, tertarik dengan satu benda itu ya. Beda ya kalau keris, cincin atau apa ya. Kalau itu emang diisi paksa Itu memang ya. disuruh datang gitu kan. Diisi paksa Disuruh datang. ya, Tapi Pak. kalau ini kan dia mungkin merasa nyaman gitu. Kalau kan. cincin apa ada sih, Pak? Ada. Ini cincinnya Bang Hotman Paris. Yang begini-gini. Cincinnya Bang Hotman Paris ini baru satu ini ya yang saya keluarin. Rencananya mau penuh semua ya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi mereka udah kayak kita udah nyaman di sini, udah di situ udah nyaman. Berarti beda diisi sama terisi ya. Betul, gitu ya. Jadi dia mungkin dari mana datangnya tiba-tiba dia ada di dalam gentong itu gitu kan. Dan ternyata dia nggak sendiri, dia ajak istrinya, ada anaknya 3. Punya keluarga juga ya? Ya punya keluarga juga. Kan gue pernah dengar juga ya kalau juga. jin itu memang hidup lah kasarnya. Dalam arti kata hidup gitu kan ya, emang mending emang ada bahkan yang namanya ada pasar goib kan kalau lo pernah denger kan. Ya berarti mereka kan jual beli, nggak tahu mereka jual apa kita nggak tahu. Oh gitu. Iya ya. Juga mungkin terisi kali, mungkin. Kalau barang-barang di sini sih cuma ada penghuni aja sih ya. Oh iya. Tapi itu nanti ya, tentu nanti kita bahas. Oke. Ya apa? Berarti ngeri juga ya ketika punya Waduh, gue baru mau beli lukisan lagi. Iya, baru gue mau nanya, kalau lukisan itu kemungkinan terisi ada Bisa. ya? Walaupun itu nggak di Iya. syariatin atau gimana tuh ada. Tetap ada, iya. Entah itu gambarnya biasa nggak serem gitu, tapi itu bisa terisi, Bang. Bisa. Sekarang lukisan siapa dulu gitu kan ya. Saya harus gue sebut di video. Lukisan sama dulu gitu kan. Enggak, Kalau- Bang, gini, Bang. Soalnya jujur ya, kalau aku pribadi gitu, aku suka banget sama lukisannya Ibu Ratu. Nah, Roro Kidul. itu kalau Karena itu cantik Iya. banget. Itu sebab kalau kita ngeliatnya dari segi seni ya, itu cantik banget. iya. Bagus. Ini sampean bicara Ibu Ratu, saya jadi merinding gitu kan ya. Saya jadi merinding gitu kan. Nah, saya bukan pengikutnya gitu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Karena saya udah beberapa kali mendatangi apa namanya? Petilasan beliau yang ada di Sukabumi ya, yang ada di apa namanya Pelabuhan Ratu. Kemudian yang ada di Jogja, di Pantai Jayanti dan Parangtritis. Itu yang ekstrim sekali Parangtritis ya, Parangtritis ya. Parangtritis. Karena dia los banget gitu Los kan. langsung ya. Kalau Pantai Jayanti masih ada karang-karangnya gitu. Terus sama di Anyer. Nah, di Anyer saya pernah punya cerita di Anyer. Waktu itu saya ada jalan-jalan sama murid-murid saya.
gitu kan. Abangnya bilang gini, naik perahu berapa duit? Satu orang 25.000. Kemana? Ke pulau. Dia bilang, pulau apa nih? Jadi bapak bisa ngelihat akuarium bawah laut gitu. Nah, oh cetek ya? Cetek pak, cuma sedengkul gitu kan. Nah dia cuma sedengkul. Singkat cerita udahlah kita jalan pakai bootnya dia gitu ya. Nggak tahu kenapa saya di laut itu ini cerita bener ya, demi Allah saya nggak bohong. Di laut itu masa saya ngeliat ada warung kopi, warung Indomie. Iya. Nah di situ saya ngeliat, jadi perahu saya tuh berhenti di sini nih. Kata abang gini, tuh kalau yang mau ngeliat akuarium laut boleh ngeliat, cuma ngelongok begini doang gitu kan ya. Tapi saya nggak denger, selalu kuping saya kayak ditutup gitu, saya nggak mendengar suara itu gitu. Oke, kan. kapal yang ada kacanya gitu. Iya, saya melihat di sana, saya tertarik di situ tuh. Itu di situ tuh deket banget gitu kan ya. Itu ada satu mobil kap terbuka, ada tendanya, ada bangkunya, orang-orang pada duduk, pada pesan Indomie. Demi Allah saya dengar suara saya, bang Indomie pakai telur, gitu kan, bang kopi, gitu kan, es teh manis. Ada anak kecil main skuter. Kata saya, ini cetek apa gimana? Kata saya begitu kan ya. Gitu. Tapi itu sana tuh bener-bener laut gitu. Tapi itu bisa jalan di laut gitu kan ya. Kata saya, ini orang, dan saya yang lebih nggak masuk akal itu mobil. Nah, saya kembali lagi berpositif. Jangan-jangan ini orang kreasi gitu. Kapal dibikin gaya mobil gitu kan. Iya. Pakai pasang tenda segala, tenda ditancepin begini gitu kan. Itu suara teriakan itu tuh jelas banget gitu kan. Iya, bang Indomie pakai telur gitu, sampai ini Indominya gitu kan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba saya loncat. Aduh, loncat ke air. Pas saya loncat ke air gitu kan, saya tenggelam. Ya menurut saya bingung kenapa tuh si bapak tuh bisa loncat ke perahu gitu dan loncat dari perahu, saya loncat. Nah pas saya loncat itu saya udah nggak sadar gitu kan, saya udah di batin saya nih, saya bilang ya Allah kalau saya mau mati jangan di laut, kesian anak istri saya nggak ketemu saya gitu kan ya. Udah deh saya berdoa, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya Allah tolong angkat saya, kalau saya masih ada umur saya tolong selamatkan saya. Itu saya ngeliat di situ ada gending gitu ya, gending Jawa, gending alunan gitu kan, sama suara sinden gitu kan dalam bahasa Sunda, cuman saya nggak ngerti gitu kan ya. Nah terus udah pas sampai situ saya juga mendengar sayup-sayup suara orang ngaji baca surah Ar-Rahman, karena jujur saya paling Ar-Rahman sama Al-Muluk itu adalah favorit saya ketika saya selesai sholat saya selalu baca itu gitu kan. Saya mendengar suara Ar-Rahman, nggak tahu kenapa itu ada kayak pasukan ikan banyak kayak ngeguyak gitu ikan, dia ngangkat badan saya gitu. Secara logika tuh saya nggak bisa ngeliat lagi ke atas begini, dia nggak bisa ngeliat perahu saya, udah mungkin udah terlalu dalam kali saya nyilam ya gitu kan. Saya diangkat sama ikan, yang saya tahu saya udah diangkat sama ikan, saya berasa itu saya mendengar suara Ar-Rahman itu, pengajian Ar-Rahman. Saya naik ke atas, dengan enteng badan saya naik ke atas, terus barulah saya pegangan perahu begini. Itu yang ngangkat anak murid saya tuh banyak banget, kan badan saya kan gede banget gitu kan ya. Saya diangkat, badan saya keberot-berot karang, itu darah semua tuh darah semua, karena iya, saya keberot-berot karang karena saya berusaha untuk naik. Saya bilang, Pak kenapa nyebur gitu kan ya. Saya mau beli Indomie, di mana yang jual Indomie gitu kan ya. Di situ mana Indomie? Kagak ada, saya bilang begitu kan ya. Demi Allah gue ngeliat itu ada mobil Indomie di situ gitu kan. Ada orang ribut-ribut mau kopi segala macam, ada anak kecil main skuter. Lah gimana ceritanya itu? Tiba-tiba pas saya tenggelam itu, pas saya sadar nggak ada, sama-sama saya nggak ada. Jadi bener-bener ada perahu saya doang satu. Tapi itu nggak setengah sadar kan, Bang? Gitu. Nggak setengah sadar waktu ngeliat ngedenger Indomie, Bang, Indomie itu nggak? Ya fokusnya udah ke sana. Iya. Fokusnya udah ke sana pasti. Iya, saya sadar. Iya. Jadi itu anak-anak murid saya dan sebagian guru memang menikmati akuarium bawah laut dengan di atas kapal, tapi mereka begini doang gitu kan. Lah kalau saya tuh nyamperin tukang Indomie, karena jarak perahu saya sama warung Indomie itu nggak ada 1 meter. Gitu kan. Berasa mau turun, lah
itu ke anak kecil bisa naik main skuter, gimana ceritanya main skuter? Saya bilang ini cetek banget nih, cuma sebatang kaki saya lihat gitu kan. Nah bayangan saya begitu, ada Indomie, jelas kan orang dengar, Bang Indomie pakai telur. Ya Indomie ini jadi ini, Bang kopi, es teh manis. Gitu kan, sambil uncang-uncang kaki di mobil cupnya itu. Begitu saya loncat, ya udah saya ditolongin. Mana Pak, lihat ada nggak tukang Indomie? Bapak ngaco aja tengah lo tukang Indomie gitu ya. Ada, demi Allah gue tukang Indomie di sini. Nah disitulah jadi pengalaman saya gitu ya. Intensitasnya tinggi juga ya berarti. Wah, Iya. selatan. Sampai segitu. Makanya saya jujur kalau ke Anyer atau kemana-mana, kalau naik speedboat, apalagi naik banana boat ya, enggak dah, walaupun dibayarin. Paling saya cuma kecepak-kecepak aja di pinggirannya ya, gitu kan. Tapi itu kan kalau begitu jatuhnya nyakitin diri ya, maksudnya ngerugiin diri kita gitu. Itu kenapa Bang? Maksudnya apa mau nyalakai, apa mau apa gitu di dalam mereka? Kalau saya sih positif aja, mungkin tidak menyalahkan, mungkin Itu tempat mereka lah ya. iya, mungkin supaya saya tahu, nih kalau aku ini ada loh gitu loh. Kalau aku ini ada di bawah laut ini ternyata ya ada penghuninya apa gimana ya, saya nggak tahu ya di situ ya. Ada kehidupan begitu kan. Karena saya merasa saya tuh tenggelam udah dalam banget gitu. Udah napas saya tuh udah nggak tahu dah udah gimana gitu ya. Tiba-tiba saya dengar sayup-sayup, ada suara gending, ada suara orang nyinden, nggak lama suara itu hilang, suara pengajian. Suara Ar-Rahman gitu ya. Suara Ar-Rahman. Kemudian ikan banyak, saya ngeliat ikan banyak banget gitu kan, ngeguyak begitu. Kaki saya ke atas seperti kayak narik begitu kan. Nah pas sampai ke atas begitu, murid-murid saya panik begini-beginian kan begitu. Nah itu tuh bapak tuh diangkatlah saya. Ya dengan diangkat rame-rame begitu nggak terkondisikan tanpa alat gitu kan. Jadi saya keberot-berot baju saya sobek, keberot-berot kena karang, batu karang gitu. Ya alhamdulillah sih selamat. Itu pengalaman mistis ya kayak begitu. Bersinggungan dengan dunia sana itu agak berbahaya ya men ya. Iya. Agak berbahaya ya guys ya. Kalau Anda tidak kuat, kalau Anda ke bawah hilang lu jadi ikan lu. Apa? Tadi kan kita udah ngobrolin cerita tentang dari Abah segala macam yang pengalaman dari yang nyembuhin orang sampai yang hampir dibawa ke Istana Selatan ya. Iya. Nah tapi sebenarnya aku mau nanya Bah. Coba pertanyaannya nanti di part 2. Segitu dulu video dari kita di part pertama. Mau tahu di sini ada apa aja? Nonton part 2. Ciao.